Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dinilah. Saya dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pemahaman saya terhadap materi Pendidikan Agama Islam 5, dan video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama mengenai Ta'riful Quran. Pengertian kalamullah. Kalamullah dalam bahasa, menurut bahasa artinya firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Lalu Al-Quran turun secara mutawatir. Al-Quran diturunkan secara berturut-turut atau berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara mutawatir, yaitu yang pertama, sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, sebagai sebuah cermin untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Yang keempat, untuk mempermudah dan menghafal Al-Quran serta memahaminya. Yang kelima, sebagai metode mendidik. Yang keenam, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Al-Quran. Menurut Al-Zarqani, proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau tempat di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Membacanya adalah sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Itu artinya ketika kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, terdapat banyak pahala yang akan insya Allah kita dapatkan. Selain itu juga, membaca Al-Quran sebagai ibadah yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dengan membaca Al-Quran, kita mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, karena perniagaan antara seorang hamba dengan Tuhannya akan dibalas dengan pahala yang begitu berlipat ganda, dan balasannya di akhirat nanti, yakni mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Materi yang selanjutnya yaitu mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Mukjizat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat melemahkan. Al-Quran dari segi isinya mengandung mukjizat diantaranya. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang. Hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Lalu yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan dibuktikan kebenarannya. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam Al-Quran atau isi Al-Quran terdapat begitu banyak berita yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin diketahui oleh umat manusia. Salah satu contohnya mengenai kiamat. Kiamat adalah sesuatu yang akan terjadi, tetapi manusia tidak dapat memikirkannya dan manusia tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Tetapi dalam Al-Quran dijelaskan dengan begitu rinci mengenai hari kiamat itu seperti apa, meskipun tidak ada keterangan waktu yang dicantumkan. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bagi kita umatnya. Mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Materi yang ketiga atau materi selanjutnya yaitu Asmaul Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang artinya bacaan. Al-Quran adalah ayat-ayat Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir atau Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Merupakan ibadah bila membacanya dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama lain Al-Quran yaitu 1. Alkitab, 2. Ar-Rahman, yang ketiga Al-Huda, yang keempat An-Nur, yang kelima Ar-Ruh, yang keenam Asy-Syifa. Yang keempat masih mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran, yaitu yang pertama ada Al-Haq. Al-Haq memiliki arti kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan yang terdapat dalam Al-Quran harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh umat manusia. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ini artinya Al-Quran sebagai jembatan
antara Allah dengan hamba-hambanya, yakni untuk memberikan setiap petunjuk dalam menjalankan kehidupannya. Manusia dituntun oleh Allah melalui Al-Quran dengan berbagai petunjuk yang telah Allah sediakan dalam Al-Quran. Lalu ada Al-Bayan. Al-Bayan memiliki arti keterangan. Al-Quran sebagai Al-Bayan artinya Al-Quran memberikan penjelasan kepada umat manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang hak dan apa yang batil. Al-Quran pun memberikan peringatan dan petunjuk bagi umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 138 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Yang artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini berarti bahwa Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, dan sebagai pemberi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang selanjutnya ada Al-Mau'izah. Al-Mau'izah artinya pengajaran atau nasihat. Al-Quran sebagai Al-Mau'izah diturunkan untuk berbagai kebutuhan umat manusia. Al-Quran sebagai Al-Mau'izah dijadikan sebagai petunjuk, pemberi pelajaran dan peringatan untuk meningkatkan manusia atau mengingatkan manusia agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Lalu yang selanjutnya ada Az-Zikra. Al-Zikra artinya peringatan. Al-Quran sebagai Az-Zikra memiliki arti bahwa Al-Quran yang akan selalu memberi peringatan bagi umat manusia atas sifat lupa yang sudah mendarah daging dalam hidupnya. Al-Quran pun sebagai pengingat untuk umat manusia agar terus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah disanggupi untuk diemban. Lalu yang selanjutnya ada Al-Basyra. Al-Basyra artinya kabar gembira. Al-Quran senantiasa memberikan kabar gembira kepada umat manusia yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran terdapat pesan secara tersirat yang artinya kabar gembira. Secara istilah, Al-Quran sebagai Al-Basyra dimaknai sebagai kebaikan yang tersirat di wajah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba Tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri muslim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.